Iman yang diwariskan kepada anak. Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kita berusaha menyediakan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, dan masa depan yang terjamin. Namun di atas semua itu, ada satu warisan yang nilainya jauh lebih besar dan kekal, yaitu iman kepada Tuhan. Harta dapat habis, jabatan dapat hilang, tetapi iman yang ditanamkan dengan benar akan menopang anak sepanjang hidupnya. Firman Tuhan dengan jelas menekankan pentingnya pewarisan iman dalam keluarga. Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Ayat ini menunjukkan bahwa iman tidak diajarkan hanya lewat satu momen khusus, tetapi melalui kehidupan sehari-hari. Iman yang diwariskan bukan sekadar pengetahuan tentang Tuhan, melainkan hubungan yang hidup dengan Tuhan. Anak-anak bukan hanya perlu tahu siapa Tuhan itu, tetapi melihat bagaimana orang tuanya berjalan bersama Tuhan. Ketika anak melihat orang tua berdoa di tengah masalah, bersyukur di tengah keterbatasan, dan mengandalkan Tuhan dalam keputusan hidup, disitulah iman sedang ditanamkan. Amsal 20 ayat 7 berkata, "Orang benar yang hidup tidak bercela, berbahagialah anak-anaknya sesudah dia." Seringkali orang tua merasa tidak cukup rohani untuk mengajar iman kepada anak. Kita sadar akan kelemahan dan kegagalan diri sendiri. Namun firman Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, melainkan ketulusan dan kesetiaan. Mazmur 78 ayat 4 berkata, "Kami tidak hendak menyembunyikannya bagi anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan." Tuhan memakai orang tua yang mau belajar dan bertumbuh bersama anak-anaknya. Iman juga diwariskan melalui cerita tentang karya Tuhan. Ketika orang tua menceritakan bagaimana Tuhan menolong keluarga, memelihara di masa sulit, dan menjawab doa, anak-anak belajar bahwa Tuhan itu nyata dan setia. Mazmur 145 ayat 4 berkata, "Angkatan demi angkatan akan memuji pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu." Kesaksian iman menjadi jembatan bagi generasi berikutnya untuk mengenal Tuhan. Pewarisan iman tidak selalu mudah. Ada masa ketika anak bertanya, meragukan, bahkan menolak nilai-nilai rohani. Dalam proses ini, orang tua dipanggil untuk tetap sabar dan setia. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah." Tuhan bekerja melalui proses yang kadang tidak terlihat. Yesus sendiri menunjukkan perhatian yang besar kepada anak-anak. Matius 19 ayat 14 berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Yesus memandang anak-anak sebagai bagian penting dari kerajaan Allah, bukan sebagai penonton. Iman yang diwariskan juga memerlukan doa yang tekun. Orang tua tidak bisa mengontrol hati anak, tetapi dapat menyerahkannya kepada Tuhan. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Doa orang tua menjadi pagar rohani yang melindungi anak dalam setiap musim hidupnya. Dalam dunia yang penuh pengaruh dan godaan, iman menjadi jangkar yang menahan anak agar tidak hanyut. Ketika anak mengenal Tuhan sejak dini, ia memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi tekanan zaman. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan menuntun langkah anak bahkan ketika orang tua tidak selalu ada di sampingnya. Pewarisan iman bukan tentang memaksakan kehendak, tetapi mengundang anak mengenal kasih Tuhan. Kasih yang tulus, konsistensi hidup, dan keteladanan akan berbicara lebih kuat daripada 1000 nasihat. 1 Korintus 11 ayat 1 berkata, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Iman yang hidup selalu menular. Mungkin hari ini ada orang tua yang merasa gagal atau terlambat. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan.
Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan untuk bekerja dalam hati anak. Yul 2 ayat 25 berkata, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang. Tuhan sanggup memulihkan apa yang terasa hilang. Iman yang diwariskan kepada anak adalah investasi kekal. Ketika orang tua setia menanam, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan suatu hari, iman itu akan berbuah, bukan hanya dalam hidup anak, tetapi juga bagi generasi selanjutnya. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Tolong kami menjadi orang tua yang setia menanamkan iman melalui perkataan dan teladan hidup. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu dan percaya Engkau memimpin hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.